Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-288 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang fungsi pemerintahan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata' Allah wa man ya'sini faqad asani wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ya'si amiri faqad asani. Rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Artinya barang siapa yang taat kepada saya, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Siapa yang maksiat kepada saya, berarti dia telah, kita ulang, siapa yang maksiat kepada amirku, kepada orang yang kuutus untuk menjalankan perintahku, maka dia telah durhaka kepada saya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, Islam adalah agama Allah. Cara tunduk kepada Allah yang telah ditetapkan oleh Allah. Arti agama Allah adalah cara tunduk kepada Allah yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan, "May yabtaghi wal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama cara tunduk tidak memakai Islam, berarti memakai yang lain, maka resikonya tidak bakal diterima dan di akhirat pasti rugi. Secara ringkas Allah menandaskan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Agamanya para nabi, agamanya para rasul, semuanya. Karena alam ya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agamanya sama. Juga ditandaskan oleh Nabi SAW yang itu banyak ditegas dengan ayat-ayat yang makna ringkasnya semisal Allah firmankan, kadzabat adunir rusul, ad telah mendustakan kepada para rasul.
Kaum Ad itu nabinya satu. Kenapa kok dikatakan mendustakan para rasul? Artinya mendustakan satu rasul dianggap mendustakan semua rasul. Karena semua rasul itu adalah agamanya sama, yaitu Islam. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, untuk jayanya agama Allah, maka Allah telah menjamin ditanggung sendiri. Sebagaimana Allah menjelaskan, Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya, agamanya, walaupun orang-orang kafir itu benci. Allah menanggung sendiri. Allah mampu menangani sendiri. Karena Allah juga telah menetapkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang menurunkan peringatan, tentunya maknanya bimbingan dengan Islam, saya juga yang menjaganya. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, apa peran manusia ketika berdakwah? Yang dikatakan membela agama Allah. Kalau Allah sendiri telah menjamin, apa peran makhluk dilibatkan untuk berdakwah, diutusnya para nabi dan seterusnya? Jawabnya, terjaganya agama Allah manusia dilibatkan. Walaupun Allah menangani sendiri bisa, karena dengan kun selesai. Ketika manusia dilibatkan, di sana banyak maslahat. Apa maslahatnya? Lawang Allah nangani dewi bisa dengan kun selesai, kok dilibatkan? Apa maslahatnya? Yang pertama, nambahi kemanfaatan. Sebagaimana sering kita sampaikan, Allah membuat tanpa makan kenyang bisa, contohnya malaikat. Kenapa kita dilibatkan? Sebab-sebab kenyang dengan makan, ya banyak. Bisa menikmati lezatnya makanan dan berbagai macam ujian. Sehingga tambah maslahat, enak, berpahala, wareg pisan, berarti kan nambah maslahat. Sekaligus nanti akan diberikan jabatan. Bila kamu mau, kamu akan dianggap sebagai orang yang berjihad, berjuang. Kamu akan dihargai sebagai penolong Allah. Padahal Allah yang menolong. Tapi ketika mau dilibatkan, akan dihormati, kamu sebagai penolong Allah, kan tambah martabat. Luar biasa. Ketika manusia dilibatkan lalu taat. Kemudian pelajaran berikutnya yang keempat, di antara sistem yang Allah pakai untuk kokohnya penegakan agama ini, di sana adanya pemerintahan. Adanya waliyul amri. Kalau itu kenabian ya nabi. Kalau itu penggantian nabi, khalifah. Untuk Umar dikenal dengan nama Amirul Mukminin. Kadang yang lain menggunakan bahasa keimaman, kesultanan. Itu beberapa istilah. Yang lain menggunakan bahasa hukumah. Yang lain menggunakan bahasa kenegaraan. Itu merupakan sistem yang Allah telah pilihkan, yang dengannya orang kerjasama nanti akan dimudahkan. Karena orang berjuang itu tidak bisa berbuat sendiri-sendiri. Orang beragama, berjuang itu tidak bisa sendiri-sendiri.
karena bersifat umat, bersifat jamaah, bukan bersifat khosatan munfaridan, khusus pribadi enggak, tapi urusan keumatan. Maka di situ Allah menggunakan sistem pemerintahan yang itu fadilahnya luar biasa. Dan itu juga praktek nyata dari apa yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jelas sebagai pemimpin umat. Nah, ketika orang itu hidup berjamaah di tengah masyarakat bersifat keumatan, itu orang per orang itu tidak sama. Antara si A, si B, si D, banyak pendapat, banyak ide, yang kadang masing-masing mempertahankan egonya, bisa terjadi pertengkaran. Maka di sana butuh penengah. Itu namanya hukumah. Negara menggunakan bahasa hukumah, berarti di sana akan menjadi penengah sebagai hakim. Sehingga ketika terjadi persengketaan umat yang tidak bisa selesai, maka penengah nanti akan memilihkan cara terbaik ketika lurus. Maka juga Allah telah isyaratkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Bila kamu khawatir keduanya terjadi persengketaan, bisa pecah dan saling menghancurkan, akhirnya rusak semuanya, utuslah hakim. Siapa? Pihak A, pihak B yang diperankan sebagai hakim, yang tahu permasalahan kemudian berembuk, lalu menggiringnya kepada perdamaian, kepada apa yang telah Allah tetapkan. Bila memang keduanya menginginkan perdamaian, nanti Allah akan mendamaikan. Di situ jelas adanya hukumah yang menjadi hakim. Sehingga ketika ada ide-ide, fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang berbeda, yang bersengketa, yang nanti akan menghancurkan, makanya kaidah hanya tersimpulkan dari inti syariat adalah hukmul imam yarfa'ul khilaf. Hukum yang telah dipilihkan oleh imam nanti akan menghilangkan persengketaan. Misalnya penetapan puasa, penetapan siam, penetapan hari raya, haji. Wilayah ijtihad fikih, kadang fatwa itu beraneka ragam. Dan kenyataannya seperti itu. Padahal bila dibiarkan nanti akan berisiko keumatan, apalagi ada yang membakar, mengadu domba. Bila sudah kadung panas, siapa yang bisa menghentikan? Makanya hukum yang telah dipilihkan oleh imam itu akan menghilangkan persengketaan. Sehingga masing-masing yang bersengketa mandeko. Sementara imam sebagai penengah menggunakan ketetapan syariat, enggak melanggar kepada Allah. Jalan tengahnya dengan apa yang telah Nabi tetapkan. Sumu li ru'yatikum wa qilu ru'yatikum. Bersiamlah kamu karena ru'yatul hilal, berfitrilah kalian juga dengan ru'yatul hilal. Sehingga orang membuat perkiraan nanti jatuh tanggal sekian-sekian, itu kan perkiraan, pastinya dibuktikan. Ketika sudah terbukti, kemudian ditetapkan, diumumkan, itu yang dipilih nanti akan menghilangkan persengketaan. Makanya akhirnya kaidah juga menyebutkan, dan itu adalah hadis, as-shaumu yauma yasumunas wal fitru yauma yuftirunas. Aw kama qala Nabi sallallahu. Bersiam adalah bersama siamnya manusia, berfitri bersama berfitrinya manusia. Yang dimaksud dengan manusia adalah ma'dhamun nas. Yang di sana ada walil amri, masyarakat luas yang sudah ada pemimpinnya. Itu hadis sebagai kaidah pasti. Maka ketika dipilih sudah semuanya tunduk, akan menghilangkan persengketaan. Nah, di situ adalah pentingnya walil amri.
Makanya hadis yang telah kita baca di atas itu pengokohan berfungsinya walil amri. Karena banyak perbuatan keislaman itu bersama waliul amri. Apa itu? Siam. Apalagi berfitri, apalagi berhaji, apalagi berjamaah, apalagi berjum'an, apalagi berperang, berdamai. Dan praktek yang dikerjakan Nabi SAW memang begitu. Beliau sebagai pucuk pimpinan, selebihnya sebagai masyarakat, muhajir ansar tunduk, kompak. Ada persengketaan Nabi yang menyelesaikan, selesai. Makanya kita ulang kembali hadis yang sudah terbaca di atas, memang itu sangat gamblang. Siapa yang taat kepada saya, berarti dia telah taat kepada Allah. Memang Rasul hanya menyampaikan, nggak pernah bicara dari hawa nafsu, semata adalah wahyu. Siapa yang maksiat kepada Rasul berarti maksiat kepada Allah. Lalu berikutnya Rasul menandaskan siapa yang taat kepada amir, hukumah, pemerintahan yang sejalan dengan Rasul, maka dia telah taat kepada Rasul. Siapa yang membangkang, memberontak kepada amir, pemerintahan yang telah serasi dengan risalah Rasul, berarti dia telah maksiat kepada Rasul. Berarti maksiat kepada Rasul sama saja dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat ke lingkungan, ternyata hadis di atas sebagai penyejuk. Islam memberikan penengah dengan adanya walil amri. Sehingga dengan demikian nanti akan bisa dikompak, disatukan umat dengan satu kalimat. Tapi kenyataannya masih berserak-serak, seolah itu dipiara, atau musuh sengaja menyusupkan umat biar pecah. Bila sudah pecah saling curiga, ada yang membakar, apalagi ada isu Iran perang dengan Yahudi, lalu menggiring masyarakat untuk dukung-dukungan. Dan ini sangat rentan sekali. Nanti akan berisiko yang sangat membahayakan. Maka kembali kepada dalil yang telah dibimbingkannya dengan gamblang, kemampuan kita berpikir, memahami petunjuk Allah, lalu tunduk, bukan berpendapat sendiri-sendiri. Maka bila mau seperti itu, itulah kemaslahatan. Tapi apabila tidak sejalan, termasuk membantah apa yang telah dijelaskan pada hadis di atas, pentingnya adanya waliul amri ternyata tidak terhargai, maka resikonya adalah bukan sebatas resiko dunia bisa terjadi peristiwa yang mengerikan, tapi secara psikis keagamaan berarti dia telah maksiat kepada Rasul. Dan resiko maksiat kepada Rasul nanti bisa syirik, setidaknya akan menimbulkan dosa dan musibah yang sangat membahayakan. Hadis di atas menjadi kunci keselamatan kita semuanya, yang telah dibimbingkan, telah kita jelaskan, kita mendengar, kita paham. Maka siapa yang menerapkannya, itulah tanda orang yang beragama dengan benar. Dan siapa yang maksiat, ketika sudah gamblangnya petunjuk, maka supaya dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhenti, dengan tobat, dengan istighfar, yang dengannya nanti akan terbimbing pada jalan yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.